Newcastle United Football Club tidak didirikan pada tahun 1892 dan tidak ada penggabungan antara Newcastle East End dan Newcastle West End. Klub ini dibentuk 11 tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 1881 dan seharusnya merayakan ulang tahunnya yang ke-140 pada tahun 2021. Pengetahuan umum telah menghapus 11 tahun sejarah tersebut dari catatan. Pada tahun 1881 Newcastle menikmati masa keemasan sebagai pusat industri di timur laut Inggris yang gemilang. Kota itu yang memperoleh status kota pada tahun 1882 berkembang pesat berkat keahliannya dalam pembuatan kapal dan industri berat lainnya. Sungai itu ramai dengan aktivitas, dipenuhi kapal layar bertiang tinggi, perahu baling-baling yang berderak dan kapal uap yang mengepul. Tepiannya dipenuhi dengan rangkaian pekerjaan teknik, pabrik batu bara, dan galangan kapal yang tak terputus. Newcastle United memulai kiprahnya sebagai Stanley FC, yang bermarkas 100 meter di utara sungai di Stanley Street, bagian dari apa yang sekarang disebut Walker Road di South Byker. Klub ini dibentuk oleh sekelompok pemuda yang bermain untuk Stanley Cricket Club. Mereka memutuskan untuk membentuk klub sepak bola selama pertemuan klub kriket di kediaman Thomas Allen, seorang pembuat manisan di Shields Road Byker pada tanggal 24 November tahun 1881. Salah satu tim teratas. Kedatangan abad baru terbukti menjadi pertanda baik bagi Newcastle. Dengan tim yang penuh bintang Inggris dan bakat internasional, Newcastle terus mendominasi divisi pertama dengan memenangkan gelar pada tahun 1905, 1907, dan 1908. Anehnya periode produktif ini juga mengandung titik terendah dalam sejarah mereka, yaitu kekalahan telak 9-1 dari Sunderland pada tahun 1908. Setelah mengklaim trofi Piala FA pertama mereka, dengan kemenangan atas Barnsley di final, perjalanan mereka yang menjanjikan terhenti karena Perang Dunia I. Pasca perang, klub kembali dengan gaya dengan trofi Piala FA lainnya, pada tahun 1924. Mereka menindaklanjutinya, dengan mengakuisisi Hugi Gallagher yang berbakat pada musim berikutnya. Ini akan terbukti menjadi langkah bisnis yang cerdik, karena Gallagher menjadi kapten klub dan memimpin tim meraih gelar liga lainnya, pada tahun 1927. Newcastle memenangkan Piala FA lainnya pada tahun 1932, sebelum memasuki periode biasa saja yang akan berpuncak pada degradasi mereka ke divisi kedua, pada tahun 1934. Sekali lagi klub bangkit kembali setelah perang, dipimpin oleh legenda klub masa depan bernama Jackie Milburn. Newcastle kembali ke papan atas pada tahun 1948 dan memenangkan 3 Piala FA dalam periode antara tahun 1951 dan 1955 dalam rentetan yang akan membuat mereka mendapatkan reputasi sebagai spesialis piala. Meskipun beberapa dekade berikutnya akan melihat Newcastle membuat langkah besar di kedua Piala Inggris, trofi tambahan sulit didapat. Era Liga Premier. Pada awal tahun 90-an klub tersebut membuka lembaran baru, dengan menunjuk Kevin Keegan sebagai manajer. Perubahan personal tersebut langsung membuahkan hasil, saat Newcastle kembali ke kasta teratas pada tahun 1993. Setelah mendapatkan banyak keuntungan dengan mendatangkan pemain-pemain besar seperti David Ginola dan Alan Shearer, Newcastle hampir saja mengalahkan Manchester United pada tahun 1996 dan 1997, dan berakhir sebagai runner-up pada kedua kesempatan tersebut. Mereka juga kalah di final Piala FA pada tahun 1998 dan 1999 sebelum kembali menjadi kurang dikenal pada pergantian abad. Pada tahun 1990-an hingga tahun 2000 stadion klasik ini direnovasi total. Melalui beberapa pembangunan kembali, kapasitasnya meningkat drastis, dan atap kantilever yang terbesar di Eropa pun dibuat. Klub saat ini. Klub ini memiliki basis supporter yang besar dan fanatik, yang mendukung mereka dengan antusiasme di setiap pertandingan. Itulah sejarah singkat Newcastle United, sebuah klub dengan warisan sejarah yang kaya di dunia sepak bola Inggris. Prestasi dan peristiwa klub ini terus berkembang seiring berjalannya waktu. Newcastle benar-benar menjalani musim yang luar biasa di musim lalu. Finish di peringkat keempat Liga Inggris di bawah City, Tottenham dan Manchester United. Anak asuh Eddie Howe berhasil mendapatkan tiket kompetisi Eropa untuk pertama kalinya sejak belasan tahun absen.
Sebagai penutup, Newcastle telah berubah dan berkembang lebih jauh musim ini. Mereka telah mengajarkan kepada banyak orang bahwa mentalitas bermain dan kualitas permainan bisa dibangun walau tanpa harus menghabiskan banyak uang seperti apa yang dilakukan MU dan Chelsea.